adik-adik, sebelum ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami memenari, memuji dan melompat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau hadirlah bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Belum semua sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kakak mau cek suaranya. Tepuk Yesus. Yesus. Adik-adik, hari ini hari Minggu, saatnya beribadah. Mari kita siapkan hati kita semua mau bangkit berdiri ya Kak ya. Ya yuk kita mau berdiri, kita mau melompat buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Aduh Kak, ini kayaknya lemes-lemes ya Kak ya. Adik-adiknya masih lemes, masih pada ngantuk. Ya betul Kak, lebih baik kita ya. mainan dulu ya Kak ya. Kita mau bergerak, kita mau gerak dulu. Kita mau berolahraga sejenak, kita mau goyangkan badan kita buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau berdiri. Berdiri dulu semuanya adik-adik. Kita nyanyikan ICL. Masih ingat ya adik-adik ya gerakannya ya. Ya kalau ada yang lupa, kalian lihat kakak ya. Siap. ICL, LOVE. Siap Kak? Everybody needs love. Everybody needs love. Everybody needs love. Everybody needs love. Pakai huruf yang besar ya Kak ya. Oke, kita pakai huruf yang besar ya pakai huruf adik-adik yang ya. besar ya adik-adik ya. Yuk. ICL. Semua siap-siap ya. Everybody needs love. Everybody needs love. Everybody needs love. Everybody needs love. Huruf kecil lagi Kak, sekali lagi ya. Jangan sampai salah ya. ICLO. Huruf vokal pakai huruf besar ya. Huruf vokal pakai huruf besar. Kakak yang nyanyi, Kak Heri yang gerakan. Aduh Kak, masa coba. Bisa enggak ya? Huruf vokal yang besar ya. Besar ya, adik-adik ingat ya. Huruf vokal itu berarti A, I, U, E, O. Berarti di sini adanya O sama E. Huruf besar. Besar ya, gerakan besar ya. Siap ya? Siap ya, yuk Kak. Yuk. Huruf kecil adik-adik. Betul. ICLO, huruf besar ya. LOVE, pintar. Everybody needs love. Everybody needs love. Everybody needs love. Everybody needs love. Tambah 1000. Iya dong. Kak Heri tambah 100 doang. Yuk kita masih mau memuji Tuhan lagi ya adik-adik ya. Kita mau semangat buat Tuhan Yesus. Kita mau kasih tepuk tangan yang paling kencang buat Tuhan.
Yuk kita nyanyikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, hati kita menjadi sukacita. Ayo Kak, kita mau bergerak buat Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Pakai bahasa Inggris Kak. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Gimana kalau pakai bahasa India Kak? Cap Jesus mereka mesti kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Cap Jesus mereka mesti kusi-kusi he, kusi-kusi. Kayaknya belum bergerak semua ya. Ya pinggulnya belum digoyang. Harus digoyang semua ya. Masih ada yang duduk, kita mau bergoyang buat Tuhan. Yuk lagi ya. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Pakai bahasa Inggris ya, siap ya adik-adik ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ya, pakai bahasa India harus goyang pinggulnya ya. Iya, goyang siap ya, siap ya, siap kan? Iya. Cap Jesus mereka mesti Kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Cap Jesus mereka mesti kusi-kusi he, kusi-kusi. Sekali lagi pakai India. Cap Jesus mereka mesti kusi-kusi he, kusi-kusi he. Cap Jesus mereka mesti kusi-kusi he, kusi-kusi he. Ya, semua bangsa dicintai Tuhan ya. Betul Indonesia, sekali. terus Inggris juga ya. Tadi kita pakai bahasa semua bahasa. Pekalongan juga Pekalongan dicintai juga Tuhan Yesus. Yesus itu sayang Sayang semuanya. semuanya. Ya, kita nyanyikan Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang, sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita mau katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa Kak? Mama, sayang mama, sayang, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi ya Kak. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Semua yang besar semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yuk yang sayang mamanya, sayang Mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang sayang mama, sayang Mama, sayang Papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yuk kita mau daki-daki gunung Ayo, Tuhan yang kita mau tinggi. mendaki-daki Kita mau lebih bersama semangat Tuhan. lagi ya. Ayo Kak, kita siapkan kaki kita buat Tuhan. Kita mau siapkan, kita Yo mau semuanya. melompat. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ayo turun. Turun 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 turun.
sudah melompat buat Tuhan. Kita sudah menari buat Tuhan sampai kakak berkeringat. Sudah capek adik-adik? Capek banget kak. Sudah ya? Aduh, iya. kipasan dulu kak. Ya, ini yang terpenting adik-adik. Coba kita mau duduk, kita ambil Alkitab kita siapkan hati kita siapkan semuanya. Kita mau dengerin apa kak? Firman Tuhan. Wah ini penting nih firman Tuhan, enggak boleh main-main. Enggak boleh jawil-jawilan sama adiknya atau kakaknya ya. Kita mau serius. Enggak boleh sambil main game juga ya. Iya enggak boleh. Yuk kita siapkan hati kita. Kita akan dengar firman Tuhan, kita nyanyikan kemenangan. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita dengan sungguh-sungguh nyatakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Mari angkat tangan kita adik-adik. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi katakan kemenangan terjadi di sini. Mari adik-adik kita lipat tangan kita tutup mata kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa bersuka cita, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami bisa mengerti setiap firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, siap adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya dahsyat luar biasa ya. Ya tadi sudah memuji Tuhan bersama Kak Heri dan Kak Lisa. Sekarang ini dengan Kak Tris di sini ya. Kak Tris mau cerita tentang firman Tuhan ya. Adik-adik, hari ini kan hari Minggu ya. Hari ini tuh hari yang spesial loh adik-adik. Ada yang tahu hari ini hari apa? Tahu enggak? Tuh yang di sana. Yang mau jawab, yang pakai baju kuning, kakak-kakak, bisa nggak jawab? Ya, tahu? Hari ini hari Pentakosta adik-adik. Nah, hari yang spesial. Kita rayakan hari Pentakosta ya. Apa itu Kak hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu artinya hari yang ke-50 adik-adik. Kok hari yang ke-50 ya? Maksudnya bagaimana Kak hari yang ke-50? Jadi gini adik-adik ceritanya ya. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit ya, kita merayakan Paskah, itu kan Tuhan Yesus bangkit ya. Kemudian selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Dia kemudian setelah 40 hari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu tinggal ya di Yerusalem, jangan kemana-mana dulu. Ya, Tuhan Yesus menjanjikan ada Roh Kudus yang akan turun. Nah, murid-murid setiap hari berkumpul. Pada hari yang ke-10 ya terjadilah peristiwa Pentakosta ini adik-adik. Yaitu turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid. Bagaimana ya ceritanya ya peristiwa itu. Ya pada waktu itu murid-murid sedang berkumpul adik-adik. Mereka berkumpul kemudian mungkin waktu itu mereka sedang berdoa ya. Disebutkan kalau adik-adik mau baca kisahnya di Kisah Rasul pasal 2 ya. Tiba-tiba pada waktu mereka sedang berkumpul datanglah angin keras yang berhembus di tempat murid-murid berkumpul dan nampaklah nyala api ya seperti lidah-lidah api kata di dalam Alkitab katakan. Nah, bagaimana itu ya? Seperti nyala api. Mungkin adik-adik membayangkan, wah seperti api kan panas. Berarti atau mungkin murid-murid bisa terbakar. Oh enggak ya, maksudnya bukan seperti itu. Ya, kalau adik-adik mau melihat kisahnya, kakak punya nih cuplikan filmnya. Jadi adik-adik nanti bisa melihat sedikit gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi ya adik-adik. Nanti kita saksikan dulu cuplikan film berikut ini. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul.
Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Nah, adik-adik tadi sudah lihat ya ceritanya bagaimana murid-murid ya ternyata walaupun dikatakan seperti nyala api, seperti lidah api, tapi murid-murid justru merasakan sukacita yang luar biasa. Mereka rasanya damai sejahtera adik-adik. Dan yang terlebih penting, ada suatu perubahan yang besar dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kita lihat tadi salah satu murid yang bernama Petrus, ya, adik-adik tahu kan Petrus? Iya, Petrus itu dulunya pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya, dia sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dia waktu Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid semua pada kabur karena takut. Tapi setelah mereka menerima Roh Kudus, Petrus dengan berani berkata kepada orang-orang yang berkumpul di situ ya. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan saat itu ya mereka itu ada yang menyindir katanya, kalian itu ngapain di situ? Kayaknya mabuk anggur ya katanya, mabuk anggur. Terus Petrus yang berani bicara ya, dia bilang ini masih jam 9 kita enggak mabuk anggur. Ya dia bilang tentang nabi-nabi sebelumnya sudah berkata bahwa kita di akhir zaman akan
penuh dengan Roh Kudus. Jadi dia bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia berkhotbah kepada orang-orang di situ adik-adik. Nah, sampai-sampai yang mereka terharu mendengar cerita Petrus ini dan 3.000 orang itu memberi dirinya dibaptis dan percaya Tuhan Yesus. Yang tadinya mereka itu mungkin tidak begitu yakin ya Tuhan Yesus itu siapa, malah justru peristiwa itu terjadi setelah ada kejadian mereka menyalibkan Yesus. Tapi mereka berbalik karena khotbah Petrus. Karena Petrus sudah dipenuhi Roh Kudus, Petrus berubah menjadi berani adik-adik. Nah, Roh Kudus itu adik-adik ya, memang penting untuk kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga ya. Kok sangat penting? Iya sangat penting. Ya, maka sangat penting kakak katakan Roh Kudus itu penting untuk memimpin hidup kita adik-adik. Kenapa ya Roh Kudus itu sangat penting? Ya karena Roh Kudus itu punya peran atau fungsi yang banyak sekali ya. Kita itu tidak bisa jalan sendiri atau kita hidup kalau kita mau jadi anak Tuhan tanpa Roh Kudus itu nggak bisa adik-adik ya. Nah, Roh Kudus itu yang pertama fungsinya sebagai penolong ya. Penolong di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Roh Kudus itu menolong kita. Menolong apa ya? Menolong untuk kita taat pada firman Tuhan ya. Taat kepada orang tua mungkin ya. Jadi mungkin kan adik-adik kalau kita menjadi anak yang taat, anak yang manis, anak yang baik itu kadang-kadang aduh susah ya. Kadang-kadang masih suka melawan orang tua, mau baca firman. Aduh kok baca firman kayaknya aku tuh males gitu. Nah itu karena kita sudah percaya kalau kita berdoa tuh Roh Kudus, Tuhan Yesus tolong saya supaya saya itu rajin baca Alkitab. Nanti Roh Kudus itu akan menggerakkan kita untuk rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Itu yang memampukan semuanya Roh Kudus. Roh Kudus itu juga sebagai penolong kita waktu kita berdoa. Kadang-kadang adik-adik kita mungkin nggak ngerti ya gimana sih caranya berdoa. Kadang-kadang kita mungkin mau berdoa punya masalah atau punya pengen cerita sama seseorang tapi nggak tahu berdoa aja. Tapi berdoanya gimana? Nah Roh Kudus itu yang membantu kita berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan kita. Ya mungkin kita enggak bisa berkata-kata tapi Tuhan Yesus Roh Kudus itu menyelidiki hati yang membantu kita untuk berdoa. Roh Kudus itu juga menolong kita untuk menghadapi tipu muslihat iblis ya. Kadang-kadang ada mungkin teman-teman kita yang ngajak kita yang enggak gitu ya. Tapi Roh Kudus mengingatkan, jangan, enggak boleh begitu ya. Jadi Roh Kudus itu penting sebagai penolong kita ya, menguatkan kita untuk menghadapi situasi-situasi yang kadang-kadang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik adik-adik ya. Itu yang pertama. Tapi apa? Penolong. Terus Roh Kudus itu dikatakan juga penghibur. Itu di Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 ya. Adik-adik bisa baca Alkitabnya, kalau punya Alkitab di rumah dilihat ya. Maksudnya penghibur itu ya, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu punya rasa takut, khawatir ya. Contohnya seperti sekarang ini ya. Aduh, kok musim penyakit ya. Kita jadi takut, aduh nanti jangan-jangan
kita ketularan atau bagaimana ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat ya adik-adik. Tuhan itu berkuasa, jadi kita nggak perlu ya, kita berhati-hati perlu ya. Kita kalau pergi-pergi pakai masker, nggak boleh kumpul-kumpul, itu mentaati peraturan, tapi kita tidak boleh takut berlebihan. Nah, Roh Kudus itu juga menjadi penghibur karena memberikan damai sejahtera ya. Kadang-kadang orang itu ada merasa susah atau sedih ya. Kita berdoa, Roh Kudus memberikan penghiburan. Nah, itu fungsi Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus juga dikatakan sebagai Roh kebenaran. Maaf Adik-adik, Yohanes 16 ayat 13a. Dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, adik-adik dikatakan Roh Kudus itu akan membawa kita ke seluruh kebenaran. Maksudnya gimana? Ya, kalau kita itu ya baca firman Tuhan, kadang-kadang kita itu nggak tahu maksudnya apa sih. Membaca ini nih kadang nggak tahu, tapi Roh Kudus itu memberi pengertian ya adik-adik. Kita mungkin sekarang nggak tahu, tapi nanti kalau kita sering baca firman Tuhan, nanti suatu ketika Tuhan akan ingatkan, oh ini maksudnya begini ya. Terus mengingatkan itu juga kalau kita mungkin dalam menghadapi masalah atau menghadapi sesuatu ya, kadang-kadang Tuhan berbicara itu lewat firman-Nya adik-adik. Itu kerja Roh Kudus yang selalu mengingatkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Maka penting sekali ya adik-adik untuk selalu baca firman Tuhan ya. Nah adik-adik sekarang gini pertanyaannya lah, kalau kita itu ada Roh Kudus dalam hati kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita, itu ciri-cirinya apa Kak? Kelihatannya gimana? Apa seperti murid-murid ya? Murid-murid pada waktu itu bisa berbicara bahasa-bahasa yang lain, ya? Atau yang tadi Kakak bilang ada nyala api, ada api. Tidak selalu begitu adik-adik ya. Tetapi yang paling kelihatan kalau kita ada Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, itu pasti ada buahnya. Adik-adik tahu kan buah Roh Kudus apa? Kan ada lagunya. Buah Roh Kudus gimana? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah itu adik-adik, kalau adik-adik penuh dengan Roh Kudus itu pasti ada yang namanya buah roh. Ada kasih, mengasihi, ya, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, nggak suka ngambekan, nggak suka marah ya, walaupun mungkin dijahili temennya, aduh temanku jahil sekali sih, aku kesal sama dia. Tapi kalau kamu punya Roh Kudus dalam hatimu, kamu mampu ada kasih kepada temanmu, ada kesabaran, ada sukacita, damai sejahtera, tadi ada apa lagi, ada penguasaan diri ya. Itu adik-adik lagu itu dihafalin bagus banget ya. Nah, makanya kita perlu adik-adik, caranya gimana Kak? Kita penuh dengan Roh Kudus, kita minta kepada Tuhan Yesus ya. Minta kepada Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Bisa kan adik-adik? Gampang ya, kita berdoa, tapi kalian harus sungguh-sungguh ya. Minta itu berarti kamu berdoa, kamu sungguh-sungguh mau Roh Kudus untuk tinggal dalam hatimu. Kamu kalau berdoa ya jangan cuman minta, Tuhan Yesus berkati aku, beri aku kepintaran, Tuhan Yesus berkati mama, papa, Tuhan Yesus berkati
siapa lagi ya? Temanku berkati, guru-guruku bagus sih, itu bagus. Tapi adik-adik juga harus minta. Tuhan Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mau Roh Kudus-Mu tinggal dalam hatiku. Bekerja tadi kakak bilang, aku mau hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi berdoanya begitu adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nanti Tuhan juga akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada yang meminta kepadanya. Nah, yuk kita mau menutup firman Tuhan ini, kita mau nyanyi Roh Kudus yang manis. Yang manis, oh aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh memperingati hari Pentakosta. Kami mau juga seperti murid-murid Tuhan Yesus, kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi anak Tuhan yang manis. Tolong kami Tuhan, Engkau memenuhi hati dan hidup kami, Engkau memimpin hidup kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, seperti yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada di Roma 8 ayat yang ke-14. Bunyinya pendek adik-adik, jadi menghafalkannya gampang ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Gampang ya, pendek ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ya, adik-adik nanti dihafalkan untuk tugas adik-adik. Nanti disampaikan ke mentornya. Itu ya. Shalom adik-adik. Pertanyaannya untuk kuis hari ini, yang pertama, siapakah nama rasul yang berkhotbah pertama kali sehingga 3.000 orang bertobat? Siapakah nama rasul yang berkhotbah pertama kali sehingga 3.000 orang bertobat? Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu peran atau fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Sebutkan salah satu peran atau fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan ayat hafalan minggu ini. Dikirim pakai format video. Ayat hafalan hari ini di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ulang ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah
adalah anak Allah. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup, kita mau berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami masih bisa menikmati ibadah kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami semua. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberkati orang tua kami, dan biarlah sebentar Bapa, Engkau juga yang akan menyertai kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Yuk angkat tangannya adik-adik. Kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi yang dari Tuhan menyertai kami semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.